Halo JBL, balik lagi sama gue Andre Adistia di Tepok Bule. Kali ini di episode ini gue mau ngomongin temen gue Marcus Fernaldi Gideon. Tapi mungkin banyak yang belum tahu juga, Sinyo itu selama berkarir di international event tuh sama siapa aja dari awal sampai ke Kevin. Nah, kita cerita dari awal-awal. Sinyo tuh kan masuk Platnas tahun 2010. Kebetulan kita satu batch barengan. Nah, 2010 di pertama masuk berpasangan sama Christopher Rusdianto. Nah, emang prestasinya waktu itu belum banyak banget karena kan juga di zaman itu kita pertandingannya juga nggak terlalu banyak. Banyakan juga di Cipayung waktu itu belum banyak lah, pertandingan internasionalnya belum banyak. Setelah 2010, di 2011 kita dari Pratama naik ke Utama. Di Utama itu pelatihnya kan ganti. Di Pratama kita sama Bambang Supriyanto. Di Utama ada pergantian pelatih juga dari Coach Sigit Pamungkas ke Coach Heri P. Nah, di Coach Heri P datang, pergantian semua yang Pratama diganti, partner-partnernya Sinyo dipartnerin sama Agri Pinoy. Sama Agri di tahun 2011 ada juara di Singapore Series. Waktu itu di Singapura dia juara. Setelah itu ada juara di Iran Challenge, ada finalis di Vietnam Challenge, dan di Osaka. 2012 akhir, Sinyo sama Agri main di India Open Grand Prix Gold. Dia masuk ke babak semifinal. Nah, di 2013, gua kebetulan keluar. Nah, Sinyo harusnya masih di dalam Platnas, tapi karena dia memutuskan keluar, jadi dia ada kontak gue. Jadi, waktu itu keluarnya itu gara-gara emosi anak muda lah. Emosi anak muda, dia waktu itu dia menang sama pasangan lain di India Grand Prix itu, tapi yang diberangkatin ke All England pasangan lain. Nah, dia agak marah, agak kecewa. Akhirnya dia memutuskan keluar. Setelah memutuskan keluar, dia ada telepon gue, "Dre, lu mau nggak main serius nih, kita mau masih pengen juara nggak nih?" katanya. "Masih Nyo, gue ayo kalau masih pengen serius mah." Akhirnya Sinyo, gue berpasangan sama Sinyo. Prestasi kita belum bagus, gue harus akuin, karena waktu itu juga transisi kan, latihannya udah nggak di dalam Platnas, kita latihan di luar. Main pertama di Australia Open sama New Zealand. Gue tuh ngerasa, gue waktu itu masih belum klop gitu. Sedangkan kan emang harus ada transisi, waktu itu persiapannya juga nggak panjang. Habis itu lumayan ada progres di Malaysia. Di Malaysia kita masuk quarter, di Indonesia Open dan Singapura. Sebenarnya hasilnya nggak bagus, tapi secara main gue ngerasa gue puas gitu. Kita bisa ngalahin ranking 7 dunia waktu itu, Hun Tian Hao sama Tan Wee Kiong. Kita kalah, tapi kalahnya juga sama Fu Haifeng Chayun. Kalahnya juga maksudnya nggak skor Afrika gitu. Waktu itu ada Jus sama 18 kalau nggak salah di Indonesia. Di Singapura juga Jus sama, lupa lah gue berapa, 16 atau 17 gitu. Setelah itu, setelah Singapura, Sinyo akhirnya pindah ganti partner sama Markis Kido. Dan gua partner sama yang lain, sama Hendra Gunawan. Dengan sama Markis Kido langsung moncer juga. Emang Sinyo kan tipikalnya orang yang kerja keras ya. Kerja keras, gigih gitu. Emang harus diakuin, dia tuh emang orang kerja keras dan gak gampang cepet puas lah. Dia juara, dia pasti pengen juara lagi, pengen juara lagi. Di awal sama Markis Kido langsung juara French Open 2013. Di French Open 2013 ngalahinnya juga pasangan-pasangan bagus. Ngalahin Ko Sung Yoon sama Lee Yong Dae di semifinal. Di final dia ngalahin Koo Kien Kiet Tan Bun Hyung. Itu adalah titik awal dia juara. Ke belakang-belakangnya dia juga lumayan ada juara deh. Habis itu di tahun 2014 dia ada juara Indonesia Master sama almarhum Kido. Dan uniknya di final dia lawan Kevin sama Selvanus Geh. Nah, setelah Indonesia Master di akhir-akhir 2014 itu, Sinyo dipanggil sama Platnas PBSI. Karena waktu itu posisinya Geh itu sakit dan gak bisa balik ke Platnas PBSI. Dan karena pasangannya jadi ganjil kan, Kevin gak ada partner. Karena yang di luar yang terbaik adalah Sinyo waktu itu, jadi Sinyo dipanggil sama Platnas PBSI. Dia di 2015 itu ada finalis Taiwan Open, kalah sama Zhang Nan sama Fu Haifeng.
Habis itu ada juara di Chinese Taipei Master. Super 100 dia juara. Turning point-nya, habis itu juga ada perak. Perak di SEA Games 2015. Turning point-nya 2016. Di 2016 itu dia ada juara di Malaysia Master kalau nggak salah ya. Malaysia Master final dia ngalahin Ku sama Tan Bun Hyung. Dan habis itu, nah mulai tuh juara India Open ngalahin Angga Ricci, juara Australia Open. Habis itu juara China Open yang ngalahin Cai Biao sama Hong Wei kalau nggak salah. Cai Biao Hong Wei. Setelah itu langsung der sama Kevin. Juara All England 2017. Juara India Open lagi. Juara Malaysia Open. Juara Jepang Open. Juara China Open. Juara Hong Kong. Terakhir juara final Super Series ngalahin Liu Cheng sama Zhang Nan. Di 2017 dia ada 7 gelar. Nah, di 2018 start dari Indonesia Master langsung gaspol, juara lagi. Indonesia Master, India Open, All England, Indonesia Open, Asian Games, Jepang Open, Denmark Open, French Open, China Open, Hong Kong Open. Gila banyak juga nih. Ada 10 di 2018. Mungkin salah satu pasangan ganda putra yang ngeraih gelar terbanyak dalam 1 tahun. Ini prize money-nya berapa ya kalau ditotalin ya? 10 kali juara. Di 2019, Malaysia Master juara, Indonesia Master juara, Indonesia Open juara, Jepang Open, China Open, Denmark Open, French Open, China Open lagi, Fuzhou yang ini 750. 8 gelar. Totalnya jadi udah 29 gelar selama berkarir sama Kevin Sanjaya. Pasangan The Minions ini emang luar bioskop menurut gue. Karena mungkin juga Kevin kalau nggak partner Sinyo prestasinya nggak sebagus sekarang. Karena nggak gampang juga yang bisa ngimbangin speednya Kevin. Kevin tuh emang keunggulannya adalah kecepatan. Kecepatan, skill, touch-nya emang dia itu nutup-nutupnya tuh emang gila. Dan Sinyo itu bisa ngimbangin cepatnya Kevin. Gimana cara pola mainnya emang udah klop. Nah, sekarang gua harap sih setelah 2020, pandemi, 2021, juaranya nggak banyak tapi masih masuk final. Nah, terus habis itu di 2022, Gideon ada cedera, ada berhenti bertanding nggak lumayan lama lah. Ada berapa bulan ya nggak bertanding itu juga lumayan lama. Harus comeback lagi pelan-pelan. Jepang Open kalah. Di kejuaraan dunia kalah. Ada final di Denmark Open. Pelan-pelan. Gua harap sih Kevin Gideon bisa naik lagi rankingnya. Bisa bersaing lagi. Karena seru gitu kalau ada Kevin Gideon tuh tetap daya tariknya tuh tinggi gitu. Dan kompetitif di ganda putra juga makin seru kan. Ada 6 pasang di dalam pelatnas yang berebut tiket Olimpiade Paris 2024. Nah, nanti kalau di 2024 Gideon Kevin bisa main lagi kan juga seru. Karena kan mereka juga belum ada gelar Olimpiade. Terakhir, kemarin di Tokyo masuk sampai babak quarter kalau nggak salah. Oh iya quarter. Quarter kalah sama Aaron Chia sama Sowoik gitu. Kesimpulannya sih emang Gideon pemain yang pantang menyerah, pemain yang ulet, telaten, dan gigih sih menurut gue. Kalau menurut kalian gimana? Bisa komen di bawah. Oke? Subscribe PB Ina, subscribe Jebret Media, subscribe Valentino Jebret, subscribe Stand Up Olahraga, dan kita ketemu lagi di Tepok Bule selanjutnya. Ciao!